Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad wu'idal muttaqun. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih di kesempatan pagi kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita salat subuh berjamaah di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan juga dimudahkan langkah kita untuk kita sedikit berdiam diri di sini untuk kita sama-sama menuntut ilmu syar'i yang insyaallah menjadi ladang pahala kita nanti kelak di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita termasuk daripada umat beliau yang sama-sama masuk di dalam satu surga bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Idza sa'alta Allah al-jannah fas'alil firdausa al-a'la. Jika kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, jangan nanggung, tapi minta langsung surga firdaus al-a'la, yang di mana di situ dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis yang singkat ini kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Kalau kita minta sama Allah, jangan suka nanggung-nanggung, minta aja udah. Urusan nanti dikabul atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya doa kaum muslimin ini cuma ada dua. Yang pertama, dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Berarti menjadi ladang pahala. Intinya apa? Intinya kita selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang kebutuhan kita. Bisa jadi kalau salah satu doa kita ini dikabulin di dunia, ini menjadi buruk bagi diri kita. Maka selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini kita masih membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para jamaah masih bertanya-tanya, kok masih belum sampai juga sih ke bab di mana Nabi SAW ini diangkat menjadi Nabi. Memang permulaan ini agak panjang. Begitulah kisah Nabi SAW ini agak begitu panjang. Jadi sulit untuk kita lompat-lompat, karena nanti takutnya kalau kita lompat nanti malah menjadi bikin kita bingung. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah terbangunnya Ka'bah. Antum tahu ya Ka'bah ya? Insyaallah pasti tahu. Nah, Ka'bah itu kapan sih terbuatnya, atau siapa yang pertama kali membuat Ka'bah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Antum kenal Imam Nawawi? Pernah kenalan enggak? Imam Nawawi ini salah satu ulama daripada mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat, beliau mengatakan sedikitnya ada 5 fase di dalam pembuatan Ka'bah. Kata beliau, yang pertama, bina'ul malaikati lil Ka'bati qabla Adam alaihi salam. Yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bina'u Sayyidina Ibrahim alaihi salam lil Ka'batil Musyarrafah.
Yang kedua yang membangun adalah Nabi kita Adam alaihi salam, atau ayah kita semua ini. Sumbernya manusia adalah Nabi kita Adam alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah bina'u Ibrahim alaihi salam. Adapun tadi yang kedua itu tentang perihal pembuatan Ka'bah di zaman Nabi Adam ini adalah masih menjadi perbincangan, masih menjadi khilaf di kalangan ulama, dan termasuk yang menguatkan pendapat bahwa fase yang kedua adalah fase kedua pembuatan Ka'bah adalah, yaitu yang membuat adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini termasuk yang menguatkan adalah pendapat dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas. Kemudian fase yang ketiga adalah bina'u Sayyidina Ibrahim alaihissalam, pembuatan atau pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat adalah, di sini ada 6 berarti, ada 6. Yang keempat adalah bina'u Quraisy, pembangunan Quraisy fi zamanil jahiliyah, di zaman jahiliyah lil Ka'bah, yaitu mereka membuat ulang atau mereka merenovasi ulang Ka'bah. Waqad syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-karim dzalikal bina, yang disaksikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini insyaallah nanti akan kita bahas persis 5 tahun sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah bina'u Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma lil Ka'bah, seorang sahabat yang mulia yang membangun kembali atau memugar kembali Ka'bah, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini siapa? Anaknya siapa? Anaknya Zubair bin Awwam. Beliau ini adalah cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq, karena Zubair bin Awwam ini menikah dengan Asma binti Abu Bakar, anak daripada Abu Bakar. Berarti Zubair ini termasuk menantu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir atau yang fase yang keenam adalah bina'ul Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, pembangunan atau pemugaran kembali yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Antum pernah dengar nama ini? Seorang pemimpin yang luar biasa bengisnya, tapi beliau ini salah seorang yang ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dihina, justru dia termasuk yang marah, masih ada ghirah, rasa cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tapi gampang banget numpahin darah kaum muslimin, bahkan darah sahabat. Termasuk Abdullah bin Zubair ini dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan kemunculan Hajjaj ini memang bukan diramal, telah dikatakan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang salah seorang pemimpin yang bengis dari Bani Thaqif. Bani Thaqif ini di Taif, salah satu suku di Taif, yang mudah menumpahkan darah kaum muslimin, yaitu ini adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian nanti setelah itu ini adalah pemugaran yang terakhir. Nanti sedikit nanti Anda terangkan kenapa sampai ada 6 kali begini. Insyaallah nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama, kenapa bisa sampai malaikat ini membuat Ka'bah? Ada yang tahu? Ada yang tahu alasannya? Kisah ini termaktub di dalam Al-Quran, dan ini dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Antum tahu perbincangan atau percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat ketika sesaat sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang hafal ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ja'ilun fil ardi khalifah, ingin menjadikan makhluknya yang bernama manusia menjadi khalifah. Khalifah maksudnya adalah pengatur, pemimpin.
Apa jawaban para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, bukankah kami ini manusia yang paling makhluk yang paling taat kepada Engkau, dan Engkau menjadikan makhluk yang namanya manusia ini sebagai makhluk perusak, dan mereka akan menumpahkan darah di muka bumi ini. Jawaban Allah simple. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada kalian apa yang kalian enggak tahu. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan juga bahwa malaikat ini langsung takut, gemetar, bahwa pernyataan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan Allah ini marah, murka. Maka mereka berinisiatif tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala menjadi sab'a ashwaq, tujuh putaran, diputar terus. Nah, inilah asal mulanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ka'bah. Maka inilah yang disebut dengan Baitul Izzah. Dan Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj melihat Ka'bah yang ada di Baitul Izzah, di langit, yang sampai hari ini dipimpin oleh siapa? Tawaf-tawafnya itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Allah suruh lagi untuk membuat Ka'bah di muka bumi. Maka siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian nggak lama Ka'bah itu sempat rusak. Maka disinilah kita akan lebih bahas panjang lebar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali memugar yang namanya Ka'bah. Makanya kata-kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idz yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan qaid ini apa? Pondasi-pondasi. Jadi artinya para ulama di sini, di antara Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ka'bah ini yang pertama kali membuat bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pondasi Ka'bah ini lebih kuat. Dan inilah cikal bakal Ka'bah yang kita kenal sampai sekarang. Karena ulama juga khilaf, bentuk-bentuknya ini agak sedikit berbeda. Dan yang paten bahasa kita ini yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu membangun atau meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Maka setiap mereka melakukan satu hal, pergerakan dari pergerakan yang lainnya, mereka selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari apa yang kami lakukan ini, apa yang kami kerjakan ini. Innaka antas sami'ul alim, Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir sampai menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, beliau sampai menangis. Maka Nabi Ismail tanya ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ma yubki, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai ayahku? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku ini takut Allah murka, takut niat anak ini beda. Subhanallah, ini seorang Nabi dan Rasul yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati mereka. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah ingin menjadikan pelajaran bagi diri kita. Kalau sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam amalannya ini takut nggak diterima, bagaimana kita nih? Nah, kita jangan sampai pede amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan juga putus asa.
Artinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa beliau adalah nabi yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini memiliki derajat yang sama dengan nabi. Yaitu apa derajatnya? Khalilullah. Yang punya derajat Khalilullah cuma dua. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim ini sebagai khalilnya. Khalil ini kekasih. Di dalam bahasa Arab ini kata-kata kekasih ini ada banyak, kalau nggak salah sampai 100. Dan tingkatan yang paling tertinggi adalah khalil. Jadi ini yang paling tinggi, udah nggak ada lagi di atasnya khalil. Makanya di dalam salah satu hadis yang sahih Nabi mengatakan, ketika Nabi menggambarkan tentang kecintaan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Nabi? Salah satu hadis, lau ittakhadtu khalilan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk menjadikan seseorang ini menjadi khalil, lattakhadtu Abu Bakar khalila, maka aku akan menjadikan Abu Bakar menjadi khalilku. Inilah salah satu dasar hadis yang menjadikan Abu Bakar ini salah seorang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ternyata bukan sampai situ aja. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sampai situ aja berdoa lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah di dalam negeri ini, yaitu negeri Mekah, seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu, menerangkan ayat-ayatmu, yaitu Al-Quran. Yatlu alaikum ayatik. Ayat di sini maksudnya adalah Al-Quran. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa rasul di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi pernah bersabda, salah satu aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya da'watu Abi Ibrahim. Da'wat Abi Ibrahim, karena doanya ayahku Ibrahim. Nabi Muhammad SAW ini berbeda ketika membicarakan ketika membicarakan Nabi Ibrahim, beliau sering memakai kata ayah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi menjelaskan tentang nabi-nabi yang lain, biasanya Nabi langsung menyebut dengan namanya langsung. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah ayah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cikal bakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadi seorang nabi dan rasul, bahkan beliau menjadi penutup para nabi dan rasul, dan menjadi nabi yang paling mulia, dan juga ditutup dengan diturunkan kitab yang paling luar biasa, penutup, penyempurna daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka jaga Al-Qur'an, jangan sampai kita menghajar Al-Qur'an. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Qur'an. Beberapa waktu yang lalu kita sempat tergores hati kita karena Al-Quran dihina, dibakar oleh kelompok orang-orang kafir yang ada di Swedia. Maka kita wajib marah. Kenapa? Karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan hati kita wajib untuk marah. Karena ini adalah sebagai bentuk keimanan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah namanya Al-Quran, Allah, Nabi, Al-Quran, dan simbol-simbol Islam dihina, dilecehkan, wajib nggak kita marah? Wajib. Kalau nggak marah, iman kita itu dipertanyakan. Minimal dengan hati, nggak bisa langsung main asal. Oh bakar, nggak boleh.
Tetap ada aturan atau aturan. Yang menindak siapa? Ulil amri, pemimpin yang sah, karena dia yang punya kekuasaan. Makanya kata Nabi SAW apa? Selemah-lemahnya iman itu dengan hati. Kita mengingkari dengan hati. Boleh nggak kalau kita misalnya ada produk Sudia kita nggak mau beli? Boleh aja, bagus berarti. Ini sebagai bentuk apa? Kepedulian kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kalau ada orang Islam dari Suriah terus kita musuhin, nggak boleh. Karena dia muslim. Ente dari Suriah nih. Musuhin udah nggak boleh. Karena dia seorang muslim, dan muslim ini mempunyai hak yang sama terhadap kaum muslimin yang lain. Begitulah Nabi SAW ketika disifatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Nabi itu marah idza intahaku hurmatallah. Nabi itu marah ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dihina. Jadi Nabi itu enggak pernah marah kalau dirinya itu yang dihina. Tapi kalau udah Allah Al-Qur'an itu dihina, maka Nabi SAW pastinya akan marah. Nah, ini kita wajib bangga bahwa kita ini menjadi umat yang paling mulia. Sempat Anda bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian bukan hanya itu saja, Al-Quran sebagai kitab penyempurna, kitab yang paling mulia, kitab yang paling luar biasa dan relevan sampai akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran udah gak relevan dengan zaman, maka dia kafir. Hati-hati, jangan sampai kita mengatakan Al-Quran ini udah gak relevan dengan zaman. Justru Al-Quran ini selalu relevan dengan zaman. Maka Al-Quran ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan hanya kepada Rasulullah tapi kepada kita. Makanya sampai ulama mengatakan sesuatu yang nempel dengan Al-Quran pasti mulia. Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitabnya apa? Al-Quran, maka menjadi sebaik-baik para nabi dan rasul. Jibril menjadi pemimpin para malaikat gara-gara apa? Ngebawa wahyu Al-Quran. Kita ini mulia gara-gara apa? Quran juga. Karena kita umatnya Nabi SAW. Nggak mungkin kitabnya jadi Injil atau Taurat. Maka kita wajib kitab yang kita pegang adalah Al-Quran. Maka kita menjadi sebaik-baik umat. Maka ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menggambarkan juga di Al-Quran tentang kemuliaan Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk manusia yaitu adalah Bakkah. Sebagian ulama tafsir mengatakan adalah Bakkah ini adalah Ka'bah. Sebagian lagi yang mengatakan bahwa Bakkah ini adalah nama daripada Mekkah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu hal dengan banyak nama. Contoh, Mekah ini bukan hanya Mekah doang namanya. Sebutan lain dari Mekah apa? Ummul Qura. Ummul induknya apa Qura itu? Qura itu jamak dari qaryah. Qaryah itu desa. Maksudnya apa? Ternyata setelah penelitian Ka'bah ini posisinya ada di tengah. Ada di tengah, maka disebutnya Ummul Qura, dan Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Mubarakah, yang diberkahi, wa huda, dan juga menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Nah, jadi kita beruntung bahwa Allah menjadikan Ka'bah ini sebagai tempat yang diberkahi, bukan hanya Ka'bah itu sendiri, tapi tempatnya juga menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau ke Masjidil Haram, antum kalau sholat di Masjidil Haram berapa dapat pahalanya? 100 ribu daripada masjid lain. Kalau Masjid Nabawi 1000. Kalau Masjidil Aqsa 500. Jadi paling tinggi adalah Masjidil Haram 100 ribu, kemudian Masjid Nabawi 1000, kemudian Masjidil Aqsa 500. Nah, ternyata
Ka'bah kita itu pun kiblat kita itu bukan awalnya bukan Ka'bah, tapi adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Makanya di dalam ayat Allah mengatakan ja'alallahu al-Ka'bata, apa di dalam surat Al-Maidah, ja'alallahu al-Ka'bata. Allah menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya kiblat utama untuk sholat adalah Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Kapan mulai dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Di saat Nabi lagi termenung sendiri, Nabi lihat ke langit. Nabi ternyata apa? Nabi melihat ke arah Mekah. Nabi rindu. Wajar, itu sifat manusiawi. Antum di sini kayaknya semua pendatang kan? Rata-rata di sini pendatang bukan? Pasti rindu kan, pengen mudik. Makanya kita ada tradisi mudik kalau lebaran. Kenapa? Rindu sama keluarga, sama kampung halaman. Di situ ada pengalaman kecil, teman-teman kecil dan lain sebagainya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Maka Nabi, inilah awal mula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kiblat salat adalah menghadap Ka'bah. Makanya kalau antum antum umroh atau haji, ada namanya Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena berubahnya di saat Nabi SAW bersama para sahabat sedang menunaikan sholat apa? Sholat asar atau sholat zuhur? Sholat asar. Jadi di tengah-tengah sholat asar, ulama mengatakan di saat Nabi SAW hendak naik ke rakaat ketiga, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk langsung berubah posisi kiblat, mengarah kiblat ke Ka'bah. Makanya disebut Masjid Qiblatain dan masih ada sampai sekarang. Tapi bukan berarti terus kita jadi ngecilin Masjidil Aqsa. Tetap Masjidil Aqsa ini termasuk adalah tempat sucinya umat Islam. Jadi tempat suci umat Islam ada berapa? Ada 3 tetap. Yang pertama Masjidil Haram, Mekah. Yang kedua adalah Madinah, Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Baitul Maqdis. Maqdis itu artinya apa? Suci. Makanya disebut rumah suci. Yang tentunya di dalamnya adalah Masjidil Aqsa. Bahkan sampai Nabi SAW ini memotivasi kita untuk sholat di Masjidil Aqsa. Kata Nabi SAW, yang mampu untuk sholat di Masjidil Aqsa maka lakukanlah. Kalau mampu, kalau antum punya tekad, punya mental, silahkan ke Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan Masjidil Aqsa daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah cikal bakal Ka'bah ini dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Lalu ini fase yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Kemudian fase yang keempat adalah ini, fase yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang disaksikan langsung oleh Nabi SAW tepat setelah renovasi pugar, renovasinya sempurna, lahir anak Nabi SAW, putri yang paling kecil Nabi, yaitu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi 5 tahun sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy kembali merenovasi ulang pembangunan Ka'bah? Ada yang tahu antum? Kayaknya sih udah terkenal ini ceritanya. Karena banjir. Takdir Allah Subhanahu wa taala ada banjir. Jadi banjir bukan cuma di Jakarta doang. Ternyata di Mekah pernah terjadi banjir di saat Nabi SAW
masih berusia 35 tahun. Karena sebagaimana yang tadi Anda katakan, kejadian ini terjadi 5 tahun sebelum peristiwa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul alaihi salam. Maka di saat terjadi banjir yang besar, takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa Ka'bah rusak. Maka orang-orang kafir Quraisy rapat. Rapatnya di mana? Anda pernah kasih tauin, namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat perkumpulan orang-orang kafir Quraisy. Mereka membahas gimana nih caranya nih supaya kita bisa ngebetulin lagi nih Ka'bah. Ada yang bilang, oh dia hancurin aja dari awal. Ada yang bilang jangan. Kalau kita hancurin lagi nanti kita kayak nasib kita sama kayak Abraha, dihancurin. Kata yang lain lagi, nggak usah, terusin aja. Nggak mungkin, kata yang lain bilang jangan, karena nggak mungkin kalau ini nggak dibangun dari awal, direnov dari awal. Kenapa? Karena kerusakannya cukup parah. Tapi tetap ada yang ngotot karena takut. Masih kebayang-bayang peristiwa Raja Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau menghancurkan Ka'bah. Yang lain bilang, itu kan beda cerita. Kalau dia memang niatnya mau ngancurin, kalau kita niatnya mau ngebetulin, mau renovasi ulang. Maka akhirnya terjadilah musyawarah mufakat bahwa diputuskanlah bahwa Ka'bah dihancurkan secara total, kemudian dibangun kembali. Tapi mereka bersepakat nggak boleh dibedain, bentuknya nggak boleh dibedain, harus sama persis. Berarti mereka luar biasa nih. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Karena belum ada insinyur zaman dulu. Kalau dulu kan ada, kalau sekarang kan ada gambar, desain gambar. Mereka nggak pakai desain. Desainnya dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan penggambaran mereka yang ada di benak mereka, dengan hayalan mereka, dengan visual mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka cerdas. Maka akhirnya dibangunlah Ka'bah. Cuman yang lebih menarik lagi, ada kesepakatan yang luar biasa. Kita ini bisa geleng-geleng kepala. Apa? Mereka bersepakat bahwa yang mau nyumbang nggak boleh dari uang yang haram, nggak boleh dari duit yang haram, dari riba. Kayak mereka sebut nggak boleh dari riba, nggak boleh dari menipu dan lain sebagainya. Dan yang ditekankan oleh mereka dari duit riba, karena di zaman mereka, wah, riba ini luar biasa, merajalela. Ternyata mereka tahu bahwa riba ini haram. Sekelas kafir Quraisy aja, jahiliyah aja tahu kalau riba itu haram. Nah, jangan sampai kita kaum muslimin ini terjerat di dalam perilaku riba. Jangan sampai kita terjatuh di dalam perbuatan riba. Maka banyak banget orang yang bilang, wah, kalau anda nggak minjem di bank, nggak punya rumah. Itu namanya suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, mereka sepakat bahwa mereka wajib mengumpulkan uang atau duit itu dari yang benar-benar jelas halal. Jadi ditanya nih, mereka luar biasa. Ketika ada yang ngumpulin, si fulan ngumpulin, ditanya dari mana ini duit? Oh dari sini. Oh ini halal jelas. Luar biasa nih. Allah menjaga Ka'bah benar-benar mubarak, benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak tercampur dari hasil yang haram. Benar-benar penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi waktu itu belum diangkat menjadi nabi dan rasul, sehingga belum ada syariat. Tapi inilah takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka bersepakat untuk tidak menjadikan uang untuk renovasi Ka'bah daripada uang yang haram. Jadi luar biasa nih. Ini kita mengambil pelajaran dari mereka. Kalau mereka tahu riba itu haram, maka tinggalkan. Jangan sampai kita terjebak di dalam riba. Karena riba ini dosanya luar biasa besar. Jadi dosa yang sangat besar tapi banyak diremehin sama kaum muslimin apa? Salah satunya ini riba. Padahal dosa yang paling kecil apa? Kata Nabi apa?
Sama aja seseorang berzina dengan ibunya, wal'iyadzubillah. Coba antum bisa bayangin zina sama ibu. Kalau orang yang masih punya akal sehat, ya nggak mungkin, kecuali akalnya udah nggak ada. Tapi kalau dia masih memiliki akal sehat, mana mungkin dia mau berzina, menzinai ibunya. Tapi secara nggak langsung mereka menzinai ibunya dengan apa? Perilaku riba. Maka hati-hati, jangan sampai kita terjerat di dalam perilaku riba. Karena yang dilaknat bukan cuma perilaku orang yang langsung di dalam riba itu, tapi orang yang nulisnya juga, orang yang menyaksikan, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam riba. Bahkan yang lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan orang-orang yang orang-orang yang terjerat di dalam riba secara ini ya, maksudnya secara sengaja, dia tahu hukum riba bahwa haram dan masih diterjang. Maka Allah mengatakan apa? Fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Dia mengumumkan genderang perang kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang saya mau tanya sama antum, kira-kira antum kalau perang sama Allah menang nggak? Nggak bakalan. Siapa yang mau menang lawan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kalah ya udah pasti, belangsak udah pasti. Maka hati-hati, jangan sampai, sekali lagi ingatkan, jangan sampai kita terjerat di dalam perbuatan riba. Lalu kemudian singkat cerita, terbentuklah tim untuk membuat Ka'bah, sampai akhirnya Ka'bah pugar, tinggal satu lagi yang belum mereka lakukan. Apa itu? Yang tersisa apa? Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad ini aslinya putih warnanya, cuman kata Nabi SAW, gara-gara sebab dosa manusia jadi hitam. Waduh. Jadi kita kalau mau lihat hati kita, kalau kita banyak dosa kayak gitu tuh, kayak Hajar Aswad. Gara-gara dosa manusia menyebabkan Hajar Aswad ini hitam. Lalu kemudian di saat itu mereka masing-masing suku, masing-masing orang pengen mendapatkan kemuliaan untuk memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Tapi ternyata yang satu nggak terima nih. Aneh aja, aneh lebih berhak. Yang satu juga nggak terima, yang satu lagi nggak terima. Sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi alhamdulillah ada seorang tokoh, anda lupa namanya siapa, yang akhirnya berhasil melerai. Pendapatnya ini diterima. Jangan sampai gara-gara begini masa kita mau perang, mau numpain darah. Anda punya ide, dibilang. Apa idenya? Idenya bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, dialah yang paling berhak untuk memasukkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Maka ketika dilihat yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram siapa? Rasulullah SAW. Oh, pas mereka langsung bilang, kalau Muhammad kita setuju. Kalau Muhammad kita setuju. Tapi lihat kecerdasan Nabi SAW. Kemudian Nabi membentangkan apa? Selendang. Lalu kata Nabi SAW, masing-masing pemimpin suku bawa ujung selendang. Jadi misalnya suku A pegang ujung selendang sininya, yang B sininya, ini sininya, terus sampai penuh. Jadi diwakilkan daripada pemimpin-pemimpin daripada setiap suku-suku. Lalu kemudian mereka dibawalah batu tersebut dengan selendang ke tempatnya tersebut. Di saat akan mengangkat, Nabi SAW sendiri yang mengangkat. Jadi Nabi setelah misalnya ini Ka'bah nih, ini posisi Ka'bah, udah mendekati Ka'bah, tinggal dimasukin ke tempatnya, Nabi lah yang langsung menaruhnya. Dan mereka semua merasa puas kepada keputusan Nabi SAW. Karena apa? Karena mereka dilibatkan semua. Jadi ini salah satu kecerdasan Nabi SAW. Maka mereka semua puas dengan keputusan Rasulullah SAW.
Lalu kemudian yang kelima adalah bina'u Ibn Zubair, pemugaran yang dilakukan oleh Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair. Sebabnya apa? Sama kayak yang tadi. Sebabnya karena banjir, cuman nggak dihancurkan ulang, hanya sedikit pemugarannya. Lalu kemudian bina'ul Hajjaj ibn Yusuf, pemugaran yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang dia ini melihat Ka'bah kayaknya agak usang, agak ini. Lalu setelah itu ulama dan ketika itu masih ada sahabat melarang keras. Kenapa? Karena kata mereka melalui sabda Nabi SAW, nanti para pemimpin seenaknya ngehias Ka'bah seenaknya, sesuai dengan keinginannya. Karena Ka'bah ini sakral. Memang Allah yang mensakralkan, memuliakan Ka'bah sebagai pusat kemuliaan, tempat paling mulia di muka bumi ini. Ja'alallahu al-Ka'bata qiyaman linnas, dan Allah jadikan Ka'bah ini sebagai qiyam, sebagai tempat yang mulia bagi manusia. Jadi kalau kita tanya, kalau ada orang yang nanya, kok umat Islam nyembah Ka'bah, jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira? Kalau ada yang bilang umat Islam menyembah Ka'bah, maka jawabannya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ka'bah ini sebagai bentuk apa? Arah daripada salat untuk kaum muslimin. Bayangin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala enggak suruh, bingung nanti seenaknya. Sini aja deh enak. Sini lebih ademan. Sini aja, ntar sini aja. Itulah bagaimana salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah ini sebagai qiblatus salat, sebagai kiblatnya salat. Dan ini kesepakatan para ulama. Orang yang salat enggak menghadap Ka'bah, maka salatnya enggak sah. Maka wajib kita mengetahui arah salat. Kalau yang ada di Masjidil Haram, wajib hukumnya untuk menghadap persis ke Ka'bah. Tapi kalau kita di Indonesia, gimana caranya? Maka ulama mengatakan al-jihah, paling enggak jihah. Jihah itu apa? Yang mendekati, arahnya aja udah. Karena nggak mungkin kita bisa plek-plekan benar-benar ada di posisi seperti yang ada di posisi Masjidil Haram. Mustahil. Gimana caranya? Nggak akan pas, tapi cukup dengan jihahnya aja. Makanya terkadang luar biasa nih urusan beginian sampai berantem. Ini kurang miring dikit, ini kurang miring. Kalau memang udah udah sampai ke jihahnya, sampai ke arahnya, nggak perlu sampai harus miring, Pak. Jadi misalnya lurus aja udah. Kalau misalnya cuma miring sedikit, jangan sampai benar-benar miring, cukup. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kalian, termasuk di dalam hal ini. Banyak kejadian nih berantem cuman gara-gara masalah arah kiblat salat. Inilah salah satu cikal bakal sejarah daripada Ka'bah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pusat ibadah bagi manusia. Kita ini kalau umrah wajib tawaf, haji wajib tawaf. Kalau nggak tawaf maka nggak sah, karena ini termasuk rukun daripada rukun haji dan juga umrah. Maka kita juga wajib memuliakan Ka'bah ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ka'bah ini adanya di Masjidil Haram. Haram ini dari kata hurmah, kemuliaan, yang kita wajib menjaga kehormatan, kemuliaan daripada Masjidil Haram yang tentunya di sana ada Ka'bah. Maka jangan sampai kita terucap kata-kata yang kotor, jangan sampai kita berbohong dan lain sebagainya. Tapi bukan cuma di situ aja. Ketika kita di luar Ka'bah atau di luar Masjidil Haram, kita juga harus menjaga adab kita, akhlak kita, lisan kita semua. Jadi maksudnya apa Allah menjadikan seperti itu?
pembelajaran dari kita agar kita terbiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadi jangan cuma lagi mentang-mentang di depan Ka'bah baru kita bisa menjaga semuanya. Tapi kalau di luar itu lepas kontrol, nggak begitu. Kalau begitu berarti keimanan kita masih sangat lemah. Maka jadikanlah Ka'bah ini benar-benar mubarak. Bukan hanya zat Ka'bah itu aja yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jadikanlah Ka'bah ini wasilah untuk menjadikan keberkahan yang ada di diri kita. Maksudnya apa? Maksudnya tadi untuk memperbaiki akhlak kita, akhlak yang baik. Sebagaimana tadi bahwa Ka'bah ini dibangun dengan uang yang halal, uang yang baik, kemudian dengan gotong royong, dengan keputusan-keputusan yang cerdas dari Nabi SAW, keputusan yang baik dari Nabi SAW, maka ini salah satu yang menjadikan Ka'bah sebagai mubarakah. Ini hikmah-hikmah yang luar biasa. Dan di saat selesai Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula, Nabi itu langsung pulang ke rumahnya. Ternyata Nabi SAW mendapat dua kegembiraan sekaligus. Yang pertama tadi kalau berhasil menyelesaikan masalah. Yang tadinya mau perang, mau tumpahin darah, nggak jadi. Alhamdulillah mereka menerima keputusan Nabi SAW. Yang kedua gara-gara apa? Kelahiran putrinya yang paling kecil yang bernama Fatimah Az-Zahra, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah ini lahirnya pas peristiwa Ka'bah tadi. Jadi 5 tahun sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas Nabi diangkat menjadi nabi, usia Fatimah berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun. Nah, usia Fatimah sama kakaknya ini terpaut jauh. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di saat Fatimah lahir, kakaknya ini yang paling besar udah menikah. Ummu Kulthum itu udah menikah. Nggak lama Ruqayyah juga menikah. Ruqayyah yang paling pertama. Ruqayyah kemudian Ummu Kulthum. Sehingga Fatimah ini adalah yang paling panjang bersama Nabi SAW. Karena Fatimah ini baru menikah ketika Nabi hijrah di kota Madinah. Berapa lama Nabi di Madinah, di Mekah? 13 tahun. Jadi kurang lebih 18 tahun Fatimah bersama Nabi di Mekah. Kan 5 tahun sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ketika Nabi pas diangkat menjadi Nabi umur 5 tahun, ditambah 13 berarti 18 tahun. Itu kurang lebih di kota Mekah kebersamaan Fatimah bersama ayahnya Rasulullah SAW. Jadi Fatimah ini yang paling luar biasa nih. Tahu banget sifatnya Nabi, bagaimana penderitaannya Nabi. Makanya julukannya Fatimah itu apa? Ummu Abiha. Dia seperti ibu bagi ayahnya. Karena apa? Nggak jarang Fatimah ini membersihkan kotoran-kotoran yang diterima oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan lain sebagainya. Maka gak heran kalau Fatimah ini termasuk salah satu anak yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, karena memang kedekatannya luar biasa, berbeda dengan yang lainnya. Karena di saat Nabi masa-masa sulit, kan masa-masa sulit itu di saat Nabi diangkat menjadi Nabi. Nah, di situ Nabi mulai dimusuhin. Anak-anak yang lain sudah pada menikah, sudah bersama suaminya masing-masing. Berbeda dengan Fatimah yang benar-benar melihat bagaimana Nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam medan dakwah. Maka luar biasa bagi Fatimah yang selalu setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah 2 pertemuan lagi kita akan sampai kepada titik utama daripada kehidupan Nabi SAW, yaitu diangkatnya Nabi menjadi Nabi atau ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang detik-detik kehidupan Nabi SAW menjelang diangkat menjadi Nabi SAW. Karena ada banyak
kegiatan-kegiatan Nabi SAW yang Nabi lakukan di saat menjelang Nabi akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.